Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang komposisi dan inverse fungsi. Yang pertama, kita akan belajar terkait sifat-sifat fungsi dari himpunan A ke himpunan B terlebih dahulu. Yang pertama, itu adalah setiap anggota A memiliki pasangan anggota B. Dan yang kedua, setiap anggota A memiliki pasangan tepat satu anggota B. Nah, di sini ada gambar 1 sampai 4. Coba kita perhatikan manakah yang merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi. Untuk gambar pertama, apakah dari sifat-sifat yang tadi kita sudah bahas itu masuk ke dalam kriteria? Kita bisa lihat bahwa setiap anggota A itu memiliki pasangan di B ya. Dan setiap anggota A itu memiliki pasangan tepat satu anggota B. Jadi tidak ada yang menyabang. Di sini yang tercabang itu hanya B-nya, jadi nggak masalah. Artinya fungsi artinya relasi 1 itu merupakan fungsi. Kemudian untuk relasi yang kedua atau gambar kedua, apakah itu fungsi? Kita lihat untuk A, B, C-nya itu memiliki pasangan ya di B. Jadi ini juga merupakan fungsi. Ini kita tambahkan A dan B. Kemudian untuk gambar ketiga, kita lihat bahwa B-nya tidak berpasangan. Berarti ini bukan fungsi. Kemudian yang keempat, B-nya itu bercabang. Ini juga bukan fungsi. Fungsi sendiri itu dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, atau H. Nah, kalau misalkan suatu fungsi dari himpunan A ke B, itu notasinya F, A besar, B. Dibaca fungsi F memetakan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, itu adalah cara membaca ini. Fungsi F memetakan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Fungsi F yang memetakan anggota X, misalkan gini. Kita punya F X atau kita tulis dulu kalimatnya aja. Jadi kalau kita punya kalimat fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke B dinotasikan sebagai Fx Y atau Fx seperti ini atau Fx Y sama dengan Fx. Jadi ada banyak notasinya, kalian jangan bingung, kalian bisa lihat. Jadi bisa aja Fx sama dengan Y atau F banding X menjadi Fx dan seterusnya. Gitu ya. Nah, untuk yang ini dibaca F memetakan X ke Y. Ya, F memetakan X ke Y. Kemudian kalau yang kedua, F memetakan X ke Fx. Dan yang ketiga, F memetakan
X ke Y sama dengan Fx. Nah, itu terkait bagaimana menotasikan dari suatu fungsi. Oke, pada diagram panah, seperti yang tadi kita sudah pelajari untuk membedakan mana yang bukan fungsi dan mana fungsi, kita perlu ketahui bahwa A ini kita sebut sebagai X, lalu B itu Y-nya. Nah, pada variabel Y itu kita sebut sebagai bayangan atau peta atau nilai dari fungsi. Nilai fungsi dari X. Ya. Jadi dirumuskan Y sama dengan Fx. Sedangkan X, kita tulis di bawah ya, X itu merupakan prapeta Y. Contoh, kalau misalkan F memetakan X 2X min 1. Itu kita bisa menyatakan dengan persamaan fungsi Fx sama dengan 2X min 1. Nah, pada fungsi Fx sama dengan 2X min 1 ini dapat ditentukan nilai fungsi dan prapeta untuk setiap nilai X daerah asal. Misalkan, kita punya fungsi ini, kemudian kita disuruh menentukan nilai fungsi dan prapeta dengan daerah asal X min 1 X 2, di mana X merupakan anggota bilangan bulat. Oke, kalau misalkan anggaplah ini ada contoh ya, kita disuruh menentukan nilai fungsi dan prapetanya. Maka yang kita lakukan itu adalah kita bikin tabel dulu buat lebih gampang. Nilai X, kemudian nilai fungsi, kemudian prapeta. Untuk nilai X-nya kita sesuai dengan ini. Karena ada simbol sama dengan, berarti dimulai dari min 1, 0, 1, 2. Untuk nilai fungsinya kita masukkan. Jadi kita punya fungsi kan ini. Berarti kita masukkan Fx-nya kita ganti min 1 sama dengan 2 kali min 1 kurangi 1. Berarti nanti hasilnya min 3 ya. Kemudian ini juga sama, F0, 20, min 1. Berarti min 1. F1 berarti 2 kali 1, min 1 berarti 1. Dan F2 sama dengan 2 kali 2 min 1. Sama dengan 3. Kemudian untuk prapetanya, jadi prapeta min 3 adalah min 1. Yang ini juga sama, prapeta min 1 adalah 0. Dan seterusnya. Sampai situ paham ya penggunaannya ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang domain, kodomain, sama range. Masih ingat pengertiannya apa? Oke, jadi kita ingat-ingat dulu, kalau domain itu artinya adalah daerah asal, kodomain daerah kawan, dan range itu adalah daerah hasil. Nah, berarti kita tahu bahwa himpunan A atau domainnya gitu ya, kita tulis dulu aja. Domain itu berarti ada angka 1, 2, dan 4 karena dia merupakan daerah asal. Sedangkan kodomain itu merupakan daerah
lawan, yang berarti ada A, ada B, ada C. Oke, sebelum ke sana ini kita hapus aja, kita ganti misalkan gini. Nah, sehingga untuk range atau daerah hasil itu adalah daerah yang dipilih oleh panah, berarti ada A sama B. Nah, itu adalah contoh pengaplikasiannya. Oke, di sini ada soal, jadi diketahui himpunan A seperti ini, himpunan B seperti ini. Fungsi f memetakan A kepada B ditentukan oleh rumus fx sama dengan 2x min 3. Kita disuruh menentukan domain, kodomain, dan range. Oke, untuk yang A dulu, ya. Untuk yang A, untuk domain dari ini, berarti bisa kita tuliskan itu mencakup bilangan prima ya. Bilangan prima itu berarti mulai dari 2, 3, 5, 7. Itu adalah domain. Ini kan X-nya di antara lebih dari 0 sama termasuk 10. Tapi 10 kan bukan bilangan prima ya. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Terus, jadi untuk domain fungsi fx adalah 2, 3, 5, dan 7. Kemudian untuk kodomain kodomainnya itu ini kan himpunan A memetakan A terhadap B ya, berarti ini sebagai domain, yang ini kodomainnya. Nah, untuk kodomainnya bilangan cacah ya, berarti mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 15. Jadi kodomainnya itu ini. Lalu untuk range itu kita tinggal masukkan saja. Kita kan punya fungsi fx sama dengan 2x min 3. Nah, x-nya itu kan sesuai dengan domainnya. Jadi kita masukin ketika x-nya 2, berarti fx-nya atau f2-nya itu adalah 2 kali 2 min 3. Berarti 1. Terus ketika x-nya itu 3, berarti f3 sama dengan 2 kali 3 min 3, berarti 3, dan seterusnya. Nah, nanti range itu didapatkan dari hasil ini. Ada 1, ada 3, dan nanti apa lagi. Seperti itu. Sampai situ penggunaannya paham ya? Oke, selanjutnya ada poin penting yang perlu diperhatikan. Jadi, ketika daerah asal itu tidak diketahui, daerah asal F ditentukan semua himpunan bilangan real yang mungkin, sehingga daerah hasilnya itu adalah bilangan real. Nah, kasus ini disebut sebagai daerah asal alami atau domain natural. Kita contohkan. Yang pertama, daerah asal alami fungsi irasional. Jadi kalau misalkan ada fungsi fx sama dengan akar dari px, kemudian terdefinisi pada bilangan real jika px lebih besar sama dengan 0. Nah, daerah asal alami fungsi dari fx sama dengan akar px itu adalah x px lebih dari sama dengan 0, x merupakan bilangan real. Kemudian paham ya? Jadi daerah asal alami fungsi irasional itu kalau misalkan fx sama dengan akar px terdefinisi pada bilangan real jika px-nya lebih dari sama dengan 0, berarti nanti daerah asal alami fungsinya itu ya sesuai dengan ini, px lebih besar daripada 0 itu, tapi dibentuk seperti ini.
Nah, selanjutnya kalau daerah asal alami fungsi rasional, jadi kalau misalkan ada fx sama dengan px per qx, dia terdefinisi pada bilangan real jika qx-nya itu tidak sama dengan 0, maka daerah asal alami fungsinya itu adalah x, di mana x itu tidak sama dengan 0 dan x merupakan bilangan real. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi kita disuruh menentukan daerah asal fungsi dari fx sama dengan akar x min 5. Oke. Nah, ini terdefinisi jika x min 5-nya tidak negatif, ya kan? Berarti kita bisa tulis x min 5 nggak boleh lebih besar sama dengan, nggak boleh lebih kecil daripada 0 ya. Berarti kita bisa tulis seperti ini. Kemudian bisa kita pindah ruas menjadi seperti ini. Sehingga daerah asal fungsi fx itu adalah x di mana lebih besar daripada 5 dan x merupakan bilangan real.